Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan teman sejawat telah hadir atas kegiatan undangan saya untuk mempresentasikan tugas presentasi SL2 TKJ PJOK merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Terima kasih untuk kepala sekolah telah memfasilitasi kegiatan presentasi saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk tema kegiatan dalam proyek ini. Kegiatan kelima, tema bangun jiwa dan raganya. Untuk topik gerak kreatif. Selanjutnya sini latar belakang. Pemikiran kader pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan diri pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerak dan dilakukan dengan iringan musik. Ini kurangnya kesadaran warga BTSD Tanjung Burung akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Kegiatan ini merupakan penerapan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Selanjutnya, dalam tujuan program ini, satu, membagi praktik baik kepada guru terkait kolaborasi kembali dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Untuk kedua, memberi pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Ketiga, memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini siswa diberi keluasan dalam berkreasi untuk mengembangkan gerak serama-rama. Misalnya contohnya siswa dapat melihat video atau lagu dari YouTube. Siswa diberi kreasi untuk memberikan gerakan dari inti, pemanasan, dan penginginan. Selanjutnya untuk slide selanjutnya, untuk capaian program. Untuk capaian program dalam program ini, yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, di sini peserta didik dapat meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam pembelajaran kebugaran. Yang kedua, terjadinya kerjasama antara guru yang tergabung dalam komunitas belajar sekolah dan kerjasama antara siswa, baik dari kelompok. Selanjutnya, ketiga, peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Nah, di sini maksudnya peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Di sini peserta didik dibebaskan untuk membuat video dalam bentuk kreativitas dalam senam irama. Contohnya senam dari YouTube bisa dikreasikan dalam bentuk senam. Yang selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam program ini, dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, beragam, memanfaatkan media belajar, dan penggunaan strategi belajar ini bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan peserta didik yang meliputi: satu, berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Setelah tercapainya kelompok, guru menjelaskan tentang teknis materi yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerak senam yang terdiri dari gerak pemanasan, inti, dan pendinginan yang harus berkesinambungan dengan iringan musik. Nah, di sini siswa diberi tugas untuk membuat senam kreasi yang terdiri dari
gerak pemanasan, inti, dan pendinginan. Selanjutnya berkesinambungan dengan iring musik irama yang harus diciptakan dari ide-ide kreatif peserta didik yang menarik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk yang kedua, selanjutnya proses merancang memodifikasi gerak senam irama. Nah, di sini siswa diberi tugas untuk merancang gerak dan memodifikasi senam irama dalam bentuk pembelajaran. Pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama pembelajaran PJOK adalah gerak pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif. Yang ketiga, berkaitan dengan materi ini, proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Yang keempat, berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK adalah siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga mahasiswa menjadi sehat dan bugar dan timbul rasa percaya diri. Yang selanjutnya, untuk hasil yang diharapkan dalam program ini, nah di sini ada harapan yang pertama, motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik meningkat. Nah di sini motivasi siswa atau peserta didik meningkat dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Nah di sini aktivitas dalam mengikuti aktivitas pembelajaran PJOK, peserta didik merasa senang. Yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya hasil belajar kognitif dan efektif dan psikomotornya saja, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan dan karakter peserta didik. Jadi pembelajaran dari proses keseluruhannya, yaitu untuk dapat mengajar dengan baik, perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik, menganalisis solusi, membuat perancangan dengan baik dan matang, serta mengimplementasikannya ke dalam paket pembelajaran. Selanjutnya, untuk struktur program ini, yang pertama, struktur program dalam mitra dalam komunitas pelajar. 1. Untuk koordinator program, kepala sekolah. Yang kedua, tim pelaksana, guru-guru dan staf sekolah PPT SD Negeri Tanjung Purung. Yang ketiga, rekan sejawat, guru mata pelajaran PJOK, PAI Bahasa Inggris, TIK dan kelas. Dan yang keempat, siswa atau peserta kegiatan senam kreasi. Yang selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kelas atau sekolah. Nah, untuk khususnya kapasitas yang dimiliki sekolah UPT SD Negeri Tanjung Purung memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program ini dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pengajar yang kompetitif, serta semangat kolaboratif dari seluruh pihak yang terlibat. Untuk slide selanjutnya, untuk rencana evaluasi dalam program ini, yang pertama, metode. Metode di sini menggunakan metode observasi langsung, angket dan wawancara. Di sini menggunakan observasi langsung tuh maksudnya kita terjun ke lapangan secara langsung. Nah, untuk kriteria keberhasilan program ini dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan. Waktu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan pada akhir program. Nah, kemungkinan tantangan dalam penerapan program ini, yang pertama, cuaca. Saat cuaca tidak memungkinkan seperti hujan dan panas, kegiatan ini dapat dipindahkan hari. Maksudnya di sini, jika kita harus melakukan senam irama atau praktik pembelajaran senam irama kreasi tadi, kemungkinan cuaca tidak mendukung, kita bisa geser di hari selanjutnya. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bertabrakan. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Yang ketiga, kesalahan teknis pada sound. Dalam hal ini adanya kalau
kolaborasi antara Pakabras dan guru yang paham penggunaan alat sound untuk menanganinya. Untuk selanjutnya, terima kasih. Nah, di sini jika ada rekan-rekan teman sejawat atau guru-guru baik dari guru kelas, guru mapel, jika ada pertanyaan tentang program yang ingin saya rancang, saya terapkan untuk SD UPT Tanjung Burung, silakan. Dan jika tidak ada, saya rasa untuk presentasi program yang akan kita rancang ini, semoga ini dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon dukungannya dari guru-guru rekan sejawat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.